Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rasya Kapos, channel yang keren banget. Dan kita masuk hari ini di episode kulik tampan. 1, 2, 3, come on! Nah, siapa yang kita kulik hari ini? Ini ada seorang yang sangat luar biasa ya, dengan segudang prestasi dan bagaimana nanti kehidupannya, awal karirnya, terus juga bagaimana prestasi-prestasi beliau. Langsung saja kita sambut. Ini dia Bapak Asy'ari. Ini Pak, kita tetap harus physical distancing Pak ya. Ya. Oke Pak, sebelumnya mohon perkenalkan dulu nih kepada teman-teman subscriber. Bapak ini siapa Pak sebenarnya di kota Kuala Kapuas ini Pak? Nama saya Asy'ari, jadi orang mengenalnya atau panggilnya Asy'ari juga kan. Jadi kebetulan kita tinggal di kota Kapuas ini kan, sebagai aparatur sipil negara. Baru-baru saja kemarin kita dipindahkan oleh pimpinan menjadi Sekretaris Ketahanan Pangan. Nah, memang itu sebelumnya kita lama berkecimpung di kecamatan, bahkan hampir mencapai paling lama jadi camat lama Iya, banget Pak. paling lama, Berapa ya. tahun Pak? Berapa masa jabatan? Tahun ini ada di foto ini tahun 2007 ya. sampai 2020 Pak. Enggak, selang-selang juga. Oh ya. Nah, 2007 kita camat di Kapuas Timur 3 tahun, Iya. dipindah di Kapuas Murung 6 bulan, Iya. kemudian di Kapuas Kuala hampir 8 tahun. Oh, jadi situ yang lama Pak ya? Iya, lama. Kapuas di Kuala itu di mana Pak? Lupak Pak ya? daerah pantai ya, Lupak. Oh gitu. Sebelumnya teman-teman, kita mau mengucapkan bela sungkawa dulu ya, karena kita baru saja kemarin kehilangan salah seorang ulama tercinta kita Pak ya, Ya, berlian betul. dari Iya. tanah Kalimantan. Iya. Kita turut berduka cita atas wafatnya Kiai Haji Ahmad Juhdi Anwar atau yang kita kenal Guru Juhdi. Semoga beliau meninggal dengan keadaan husnul khotimah ya Pak ya. Amin. Baik teman-teman, nah bagaimana sih sebenarnya yang saya tahu kan Pak Asy'ari ini adalah seorang perantauan nih teman-teman. Karena saya lihat di Facebooknya itu tulisannya itu ada Asy'ari Batakan. Nah, saya sudah sedikit tergelitik nih teman-teman ya. Karena Batakan itu ada di daerah Tanah Laut, daerah Playhari. Saya juga kebetulan dari Playhari. Nah, Sama ya? sama-sama ya. Jadi Kampung. gimana nih Pak ceritanya kok orang rantau bisa sukses di kota orang tuh gimana Pak? Saya memang asli di Batakan, lahir tanggal 21 Mei 1968. Jadi habis tamat SD di Batakan itu, di SDN Mercusuar namanya itu, saya merantau sekolah ke Mertapura, ikut paman saya, Bapak Haji Maskur. Jadi saya sekolah di Mertapura dari Apa Pak, pesantren apa sekolah? Sanawiyah. Oh, iya. Sanawiyah Pangeran Antasari. Kemudian melanjutkan ada di Sungai Paring dekatnya Guru Ijai itu. Oh ya, Guru Sekumpul ya. Ya, Guru Sekumpul. Nah, itu di Martapura itu. Habis itu kuliah di mana? Di Uniska Banjarmasin. Oh, di Uniska ya. Ya, gitu ceritanya. Terus kok bisa ke Kapuas tuh gimana ceritanya? Nah, jadi tahun 1996 habis kuliah di Uniska itu lulus, ada pendaftaran penerimaan PNS waktu itu. Oh ya. Saya mendaftarkan diri di Kalimantan Tengah di Kapuas. Waktu itu masih naik sepit sini. Oh, belum ada jalan, Iya, jembatan iya. tuh belum ada Pak. Nah, mendaftarnya naik pesawat dari Banjarmasin ke Palangkaraya waktu itu. Jadi masih ada udah modal duluan Pak ya. Iya. Nih guys, modal guys, mau sukses tuh buat modal. Iya, alhamdulillah waktu itu lulus. Jadi yang pertama ikut langsung Lulus ya. Oh, hebat juga. Tepuk Alhamdulillah. tangan dong, tepuk tangan. Langsung lulus. Ya. Waktu itu saya mendaftar di Dinas Peternakan. Karena awalnya. karena S1 saya kan S1 peternakan di Tamatan Universitas Pertanian Uniska. Oh, iya. Nah, lalu ditempatkan di kecamatan. Nggak nyambung sebenarnya Pak ya.
Ya sebenarnya nggak nyambung, tapi ya itu memang nggak nyambung. Tapi ya namanya kita diperintah, Iya, benar. nggak bisa apa. Tapi emang begitu, guys. Jadi kebanyakan ya kan, emang kita kuliahnya apa tuh, kerjanya apa tuh emang nggak nyambung, Pak. Teman-teman saya juga banyak gitu, Pak. Iya nggak nyambung. Iya, emang nggak nyambung. Tapi bersyukur, Pak ya, sekarang. Ya jelas. Ya bangga lah, karena juga orang banyak cari PNS kan susah. Betul, betul. Alhamdulillah kita begitu mendaftar langsung lulus. Iya. Alhamdulillah. Jadi dari 96 itu, Pak ya. 96. Dari 96 tuh udah pindah ke sini langsung. Sudah Pindah pindah. ke Kapuas. Ya langsung karena diterima PNS, ya mau tidak mau pindah. Langsung pindah. Iya. Padahal sebelumnya kita kerja juga sudah ada kerjaan. Apa, Pak? Tapi, Kerja apa, Pak? waktu itu kita apa ya, guru honor Honor di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Hmm. Di sekolah yang kita sanawiyah Oh, jadi mengabdikan di sana. iya, mengabdi, Pak. Iya, benar-benar juga. Nah gitu. Tapi masih sering pulang ke Batangan nggak, Pak? Iya kalau ke Batangan sering. Keluarga masih di sana? Masih orang tua masih di sana, saudara masih di sana. Oke, guys, jadi ini pelajaran juga. Nggak semua orang perantauan tuh melarat hidup di kota orang, ya kan? Ini contohnya Pak Sari. Tepuk tangan dulu, guys. Wah. Oke, Pak. Jadi sekarang kan Bapak katanya lama jadi camat, ya kan? Jadi camat ya. Ya, terus juga sekarang dipindah lagi jadi sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pak. Iya, iya. Nah, sebenarnya kalau di pemerintahan sendiri nih, Bapak seandainya diberikan pilihan, boleh memilih, Bapak pengennya jadi apa, Pak, di pemerintahan nih, Pak, pengennya, Pak? Saya tuh sebenarnya mau jadi apa tuh nggak kepikir gitu kan. Pokoknya saya bekerja dengan sebaik-baiknya. Terus masalah karir itu saya mengikuti kemana takdir saya. Gitu ya. Ya, yang penting saya bekerja sebaik-baiknya. Ya terserah aja, karena saya udah yakin Tuhan telah menggariskan hidup saya. Iya. Nah, jadi itu saja yang saya pegang, bekerja yang sebaik-baiknya, melaksanakan tugas. Ditempatkan di posisi apapun, ya, Pak, ya? apapun saya siap. Tidak pernah saya mengeluh juga, apapun saya kerjakan. Nah, terbukti kan saya lama di kecamatan, saya ikhlas. Nah, saya bekerja dengan baik gitu ya. Masalah terserah. Mungkin kalau orang ya namanya bekerja mau yang lebih wah itu wajar saja Ya, kan. ini Tapi pencapaiannya tuh harus kita juga harus sesuai dengan aturan-aturan, Iya, benar-benar. etika-etika, norma-norma yang harus kita jaga yang baik gitu kan. Kan biasanya nih ya, biasanya kayak tingkat kelurahan, tingkat kecamatan tuh kan masih ada main-main pungli, Pak. Menemukan nggak, Pak, selama Bapak jadi camat yang seperti itu? Oh itu negara kita ini kan sudah saat ini kan perang dengan pungli. Ya. Pasti kita menemukan itu dan kita sangat tidak senang, tidak setuju dengan hal itu, dengan cara-cara seperti itu, karena itu merusak pemerintahan. Betul. Merusak moral juga, Ya, Pak. merusak moral dan ya artinya yang jelas itu, apalagi kita merasakan juga berasal dari orang yang susah. Ya. Mau sukses harus diperjuangkan dengan baik, dengan benar. Tidak bisa dengan jalan pintas. Betul. Selama di pemerintahan kan biasanya kan berhadapan dengan masyarakat, Pak, ya. Ya, Bagaimana nih cara Bapak menanggapi keluhan atau gimana ya? Menanggapi keluhan-keluhan masyarakat, Pak, yang masuk kepada Bapak? benar ya. Selama saya jadi camat paling sering dapat telepon, kadang pagi siang Langsung malam. telepon ke tempat Bapak pribadi? Iya, baik dari telepon, baik dari malam, dari berita-berita Facebook atau berita apa. Yang jelas kalau ada keluhan kita harus tanggap. Harus tanggap, kita harus langsung mencari solusinya apa. Nah, kita lakukan koordinasi dulu ke lapangan, kita cek kebenarannya, tidak bisa laporan-laporan begitu saja, apalagi saat ini masyarakat kan kadang-kadang menyampaikan keluhan, bisa juga yang menyampaikan keluhan ini menguji kita juga benar gitu kan. Jadi supaya kebenaran keluhan ini kita cek ke lapangan, lalu kita carikan solusi-solusinya sehingga keluhan itu tidak mengembang kemana-mana. Iya. Pernah sampai di teror nggak sih, Pak? Tentang keluhan itu ya, ya alhamdulillah karena kita menyelesaikan dengan baik, dengan kerjasama, musyawarah, tidak ada sampai menteror, mengancam dan sebagainya. Karena kita berada di tengah, tidak memihak kemana-mana. Mau nggak memihak ke sini juga ke kanan apa ke kiri, Pak, ya? Iya, kita ingin menyelesaikan. Misalnya kita berikan pemahaman mereka
selesai saja. Ya tapi kan nggak mudah Pak mengatur masyarakat segitu banyak, Benar, satu kecamatan benar. nggak mudah kan Pak ya? Iya, nggak mudah. Ya, jadi saya justru paling banyak menghadapi menyelesaikan masalah-masalah. Mungkin pimpinan juga pertimbangannya itu yang menyebabkan saya lama di kecamatan. Oh, Ya, iya. jadi banyak kasus-kasus yang saya selesaikan baik di Kapuas Timur dulu, Mm-mm. masalah perbatasan di Anji, Kalsel, Kalteng itu udah selesai. Oh sempat Iya. mengalami itu juga Pak? Pas kasus itu. Kemudian di Pak Kapuas Kuala itu masalah Pelabuhan Batanjung sudah selesai. Mm-mm. Kemudian masalah pasar juga yang hampir kasusnya 20 tahun kita selesaikan. Bapak nyelesaikan? Selesai. Wih, luar biasa guys. Wah, mantap. Selesai. Kasusnya kenapa Pak? Apa inti masalahnya apa pada Ya, saat itu? mungkin tidak dianu saja, kalau ada masalah itu tidak digundingkan dengan baik, kemudian pendataannya kurang pas gitu kan. Jadi kuncinya kita menyelesaikan masalah itu kita harus netral, Bener-bener. jangan memihak kemana-mana. Itu Nggak memihak ke satu pihak gitu Pak ya? ya nggak boleh. Tapi Lalu, kan ada tekanan-tekanan Pak. ya jelas ada, tapi kita sampaikan bahwa kita mau menyelesaikan dengan baik karena ini kepentingan umum Betul betul. yang kita kedepankan. Iya, kepentingan orang yang lebih banyak Pak ya, Iya. daripada orang yang sedikit Iya. ya kan. Iya. Karena Bapak lama di sebagai camat, nah kita coba masuk ke masalah-masalah waktu beliau menjadi seorang camat ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini Pak, Iya. karena ada keluhan juga beberapa masuk di Facebook, saya Hmm. baca juga di YouTube saya juga ada masuk beberapa Iya. masukan. Katanya gini, pertanyaannya gimana Pak sebenarnya sih, gimana nih ya cara penentuan masyarakat itu boleh atau bisa mendapatkan bantuan ataupun tidak? Penentuannya sebenarnya gimana Pak? Ya, kita sering menghadapi masalah ini. Dulu waktu kita tugas di Kapuas Murung, PLG 1 juta hektar itu ya. 1 juta Nah, hektar? itu kasus itu ya. Jadi yang namanya bantuan tuh siapa yang tidak mau? Semua Pak. Ya. Orang kaya juga kalau bisa iya. ambil Pak. Apalagi maaf ya, kita ini sekarang negara kita dalam krisis modal sosial. Betul. Kita ini sudah lagi krisis modal sosial. Artinya sifat kegotong royongan, kemudian kepedulian antara sesama gitu kan. Itu sudah menipis gitu kan. Kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini sudah mulai menipis karena kemajuan ilmu dan teknologi yang saat ini namanya menggebu-gebu, Iya, kemudian diterima oleh tanpa ini pendidikannya apa, lokal Iya. di mana, nah akhirnya Semua. iya. Nah jadi waktu itu saya banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat dan meminta bantuan. Nah supaya tepat sasaran, sebenarnya kita sudah adakan di pemerintah itu ada kriteria Iya kriterianya. orang yang berhak. Iya. Dan Kan tidak luas berhak. lantainya seberapa gitu Iya. kan. Nah, jadi saya sering menyampaikan di desa itu kepala desa laksanakan yang sudah ditentukan pemerintah, lalu di-SK-kan. Kalau sesuai kriteria, yang mana sesuai, yang tidak. Kalau tidak sesuai, bisa diambil jalan solusinya adalah musyawarah. Tapi di musyawarah kan di kelompok masyarakat itu yang layak dibantu atau tidak. Nah, nanti disepakati. Tetapi juga harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Jangan artinya, oh ini sudah musyawarah, layak saja. Nggak bisa. Jadi walaupun musyawarah, kalau pedoman yang di atasnya undang-undang Nggak sesuai. nggak sesuai, berarti nggak boleh. Karena kita juga penghematan anggaran negara. Betul. Dan juga banyak masyarakat nuduhnya gini Pak, kalau nggak dekat katanya kayak sama RT. Wah itu Ah, sudah itu nggak gimana, bisa. Jadi makanya oleh karena itu perlu pengawasan. Mm-mm. Nah, saya selama jadi camat tahun 2017 pengalaman saya itu ada 250 titik dana kegiatan dana desa. Saya ke semua lokasi itu saya cek. Semua Pak 235 itu. Iya, saya cek. Nah, sekalian saya silaturahmi sama masyarakat. Maka sempat saya dipadai camat gila. Kenapa Pak? Ya Saking karena ininya ya? apa yang saya lakukan itu terlalu ekstrim gitu ya. Oh, saking ininya Pak ya? Karena saya ingin memastikan benar nggak dikerjakan. Iya benar-benar. Karena sebelumnya 2016 itu saya pernah diberikan informasi keliru. Nah jadi kalau datanya salah, keliru, pimpinan mengeksekusinya tuh bisa berbahaya. Iya benar. Nah waktu itu saya kasihkan rekomendasi, ternyata apa yang disampaikan oleh pimpinan desa nggak benar. Nah jadi
gimana ya, akhirnya saya mencoba ini harus saya cek, dan alhamdulillah bagus, masyarakat senang gitu Pak. Nah jadi supaya tidak sasarannya tepat harus cek ke lapangan. Oh iya gitu. Itu harus dicek, dan tidak hanya pimpinan, itu harus bertim, Oh iya. dibentuk tim. Lalu setelah tim bekerja ada berita acaranya. Berita acara itu ditandatangani. Jadi dikunci di situ. Oh gitu Pak ya. Siapa yang berbuat salah, tim yang salah itu bertanggung jawab situ. Nggak berani kan mau Iya melakukan. benar. Karena Nah. karena tim ya. Tim. Bukan pribadi. Iya. Kalau Kalau pribadi ada kan gampang serangan- Pak ya. Kalau ada serang-serangan kita sama-sama ini. Iya benar-benar. Tapi Pak, walaupun pada prakteknya kan tetap kenapa gitu masih banyak aja kita lihat bantuan-bantuan itu, apalagi seperti bantuan pandemi saat ini banyak nggak tepat sasaran gitu Pak. Kenapa Ya, Pak kita kira-kira? tidak Pak? memberi, itu banyak faktor. Banyak faktor ya, karena ya tadi pertama pengawasan mungkin lemah, kemudian petugas ini belum bersih. Masih bisa Masih disindir ada, Pak ya? iya, karena dia mungkin jadi pejabat juga atas bantuan. Ya gitu. Memang Oh, begitu ya, Pak. sehingga yang pihak tuh menagih janji. Benar. Menagih janji. Iya, utang Pak. Iya. Lu kalau berhasil naik Iya. situ kan karena saya. Kan? Iya benar. Nah itu, jadi banyak hal. Hmm. Jadi permasalahan itu tidak pernah tuntas karena banyak hal yang mempengaruhinya. Makanya kita coba cari yang paling kuat tuh apa pengaruhnya di situ. Kalau saya sih pengawasan. Makanya saya senang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, beliau turun ke lapangan. Belusukan. Bukan berarti tidak percaya kepada bawahan, tapi Supaya melihat langsung Pak ya? iya. Karena kondisi kita sekarang ini setelah berjalan berdekani kan banyak yang saya bilang tadi, modal sosial kita sudah Benar, ambruk. berkurang. Iya. Jadi kita tidak bisa begitu saja, kita harus cek ke lapangan. Karena yang kita putuskan ini kan yang sangat penting. Iya benar. Masa kita mengambil dari informasi ini. Karena banyak yang ini Pak ya, ABS Pak ya, asal Bapak senang gitu Pak ya. Apalagi sudah Siap, itu oke, budaya benar gitu ya. ABS sudah tahu. Ah, Nah, itu harus kita cek lagi. Jadi laporan-laporan itu kita saring dulu. Oke. Kita pikirkan dulu dari mana sumbernya, ya kan? Karena orang yang memberi laporan ini kadang supaya memberi kabar gembira supaya Benar. kita ada karena si penguasa ini biasanya kan dia orang dekat ke penguasa itu Iya. sudah Penjilat biasa. Pak, penjilat. Nah, jadi sementara kita ini untuk kepentingan masyarakat, kita jangan sampai memutuskan yang keliru. Bahaya sekali kalau Benar. data yang kita putuskan itu salah. Mm-mm. Bahaya. Nah, efeknya, dampaknya luar biasa. Ya masyarakat juga pasti ini kan, Iya. apa ngeluhnya juga ke RT-nya terus ke sampai ke camatnya kan Pak ya. Iya jelas. Saran Bapak nih untuk keadaan sekarang. Keadaan sekarang kan kita di mana-mana nih masyarakat sangat perlu bantuan Pak. Bukan cuma yang miskin Pak. Bahkan orang-orang yang berpenghasilan tinggi pada sebelum pandemi juga sekarang kan sebenarnya perlu bantuan Pak. Saran Bapak nih gimana sebenarnya? Seharusnya yang kita kerjakan sekarang Pak. Ya, menghadapi kondisi saat ini saya pertama kepada kita masyarakat di desa itu yang punya potensi lahan yang tidak yang tidak berfungsi itu segera ditanam apa yang bisa bermanfaat. Ya kan, jangan nganggur. Oh kayak lahan-lahan nggak terpakai Pak ya. Iya. Sebenarnya bisa difungsikan Pak ya. Iya. Nah, atau orang yang punya kelebihan, punya lahan di sana, dihubungilah bahwa Masyarakat yang di sana. Iya, siapa yang mau di sana, saya silahkan menanam. Jangan dijadikan lahan yang tidak berguna. Karena lahan kita membutuhkan pangan sekarang. Betul. Karena kita berdiam di rumah ini kan perut kita kan Perlu nggak makan. diam. Nah, jadi Perut kita putar terus Pak ya. iya, harus Bekerja kita terus. antisipasi karena negara-negara luar kayak kita mendatangkan barang dari Thailand, mereka juga tidak akan mendatangkan ke sini karena mereka Karena butuh mereka perlu juga. Karena corona ini bukan masalah Indonesia aja, dari Sedunia, Pak. dunia. Nah, itu yang pertama. Heeh. Bagi yang punya kemampuan, ya kita kan punya Apa kemampuan finansial? kemampuan finansial, kelebihan, ya saling berbagi lah. Apalagi di bulan Ramadan ini kan dilipat gandakan. Betul Nah, pahalanya. berbagi-bagi, ya kan, jangan sampai pertama di sekeliling rumah dulu jangan sampai ada yang nggak makan gitu kan. Nah, selebihnya itu silakan itu. Nah, kemudian yang masalah yang tidak mampu juga jangan berdiam diri, lapor. Oke, ini pertanyaan sebenarnya datang dari pribadi saya Pak. Boleh. Supaya sebenarnya saya nggak panik, keluarga nggak panik, juga teman-teman subscriber juga nggak panik. Saya mau tahu Kuala Kapuas ini sebenarnya untuk ketahanan pangannya cukup apa enggak Pak sebenarnya untuk di masa pandemi seperti ini? Kalau menghadapi sampai bulan Juni cukup.
Mei, Juni, berarti sampai 2 bulan lagi Pak ya? Iya, cukup. Dan setelah Juni itu hampir dipastikan tersedia karena kita panen. Oh iya benar-benar benar. Karena juga wilayah kita ini kan wilayah pertanian Pak ya. Iya, Benar pertanian. benar. Cukup lah ya. Cukup. Nah jadi teman-teman guys, jangan panik. Kita untuk pangan untuk Kuala Kapuas insya Allah cukup Pak ya. Cukup, ya. Ini sekretaris ketahanan pangan loh yang ngomong loh ya, bukan saya loh ya. Bener Bapak, jadi camat terlama itu memang Nah, nggak tahu, tapi yang jelas Camat Kapuas Timur 3 tahun. 3 tahun. Camat Kapuas Murung hampir setahun. 4 tahunan ya. Nah, ya, kemudian Kapuas Kuala 8 tahun. 12 tahunan Pak ya. Wah, makanya. Itu kalau RT itu udah 4 kali periode itu. Jadi 3 bupati. Oh, 3 kali bupati. Ya, waktu 2007 kan zaman Pak Burhan. Iya, Pak Burhan. Nah, terus Pak Mawardi. Iya, Pak Mordi. Habis itu baru Pak Ben Pak sekarang ya. Ben. Pak Bennya sampai beliau 2 Dua kali periode menjabat. lagi. Ya, nih benar-benar Bapak yang sangat berprestasi ya kan. Nah, tapi ngomong-ngomong lah, selain masalah pekerjaan, selain masalah prestasi, kita juga mau ini hari ini tanggal 3 bulan Mei 2020, saya lihat tadi di bocoran di Facebook, katanya Bapak sedang merayakan usia pernikahan yang ke-22 tahun, Pak ya. Wah, selamat dulu Pak, karena Iya, sudah iya. langgeng banget Pak ya. Alhamdulillah. Boleh kita undang ibunya Pak? Boleh, Mas ibunya. Mak. Oke, kita udah kedatangan ibu dari istri Bapak Asari. Oke, tepuk tangan dulu guys. Bu, perkenalkan Bu, nama ibu siapa Bu? Dibuka boleh Bu, karena kita udah physical distancing udah cukup jauh loh Bu. Oke, saya buka ya. Ini nama saya Ramdhania. Agak keras sedikit Bu. Kebetulan guru di SMK 2 Kuala Kapuas. Oh, seorang guru. Guru apa Bu? Guru perhotelan. Oh, perhotelan. Weh, luar biasa. Teman-teman yang mau belajar masalah perhotelan nih, bisa langsung ke ibunya nih. Basicnya sih perikanan ya. Basicnya perikanan? Lain juga. Ganda kemarin, setelah lulus alhamdulillah dipercayakan sebagai guru perhotelan. Sama, beda. Terus ibu dapat ilmu perhotelannya dari mana Bu? Dari kalian ganda kemarin kan ikut diklat pelatihan ganda 2 tahun on in on. Nah jadi 4 bulan di Sawangan, kemudian diteruskan di daerah masing-masing. Itu 2 tahun. Akhirnya dapat sertifikat keahlian ganda untuk mengajar perhotelan. Udah kompeten. Woi. Ternyata suaminya berprestasi, istrinya juga berprestasi ya. Jadi Harus aja ya. harus ya. Oke begini Bu ya. Gimana rasanya jadi pendamping seorang Bapak Asari yang begitu gimana yang luar biasa Bu, berprestasi dan juga kalau bisa dibilang nih camat terlama Bu di Indonesia, bagaimana Bu? Gimana Bu mendampingi beliau nih selama ini? Ya karena saya mendampingi dari nol ya. Yang jelas saya udah tahu ya. Artinya bagaimana Bapak luar dalam artinya hatinya saya tahu. Iya benar. Nah kemudian untuk mendampingi dari sisi perjuangan yang benar-benar dari nol, bisa dikatakan memang uji nyali juga ya. Karena Bapak itu termasuk idealis juga. Ya. Idealis mempertahankan prinsipnya, nah gitu kan. Kemudian juga mendidik anaknya juga dengan prinsipnya dia. Betul, idealis ya. Iya. Tapi perfeksionis apa enggak Bu? Iya kadang-kadang. Oh, oh repot juga ya. Nah ya makanya jadi sayalah yang menyertanya gitu. Ini harus saya bagaimana. Kadang harus jadi gas, kadang jadi harus jadi rem. Gitu. Iya benar. Yang saya lakukan untuk bisa seimbang lah, bisa stabil gitu ya. Tapi pernah dapat ujian nggak Bu di karir Bapak nih yang benar-benar bikin down gitu di keluarga, ujian karir Bapak Bu? Selama ini saya kira tidak juga ya, artinya karena kita berhadapan dengan masyarakat, ya namanya masyarakat macam-macam tuh. Iya. Ya, ada yang ada yang ingin sesuatu yang instan gitu. Iya betul. Dan sebagainya ya. Namanya orang berjuang kan tidak bisa instan gitu. Oke. Nah, artinya begitu Bapak ada masalah, mereka salah paham, disitulah saya berperan. Wes. Nah, disitulah Bapak kadang-kadang downnya di situ. Iya. Ini apa sih maunya? Saya harus bagaimana? Gitu. Sempat ini juga Bapak Bu ya. Belum lagi kayak kemarin itu kan pernah tuh kejadian sampai masuk orang juga kan? Iya. Nah, kita kan sebetulnya sudah sepakat nih untuk MTQ sekian dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada yang tidak paham, masuk koran. Nah, itu kan juga bingung di mana salah saya gitu. Betul. Nah, disitulah peran-peran saya gitu. Ya udah Kak, lanjutkan aja nggak apa-apa. Menguatkan Bu ya.
Nah, itu teman-teman. Jadi memang benar di balik seorang suami yang hebat itu terdapat istri yang juga hebat. Tidak selamanya mulus, kadang memang Bener. mendapatkan ujian yang ya itu tadi kadang berhadapan dengan orang-orang yang memang belum mengerti. Iya, Begitu bener. kita mereka udah tahu, mereka udah kenal, ternyata mereka lebih sayang dari yang lain gitu kan. Itu saya sering menghadapi. Iya, benar-benar. Oke, Bu, saya mau mengucapkan nih selamat ulang tahun pernikahan dulu yang ke-22. Semoga pernikahannya langgeng ya, Amin. Bu, sampai nanti akhir hayat yang memisahkan, Amin. Bu ya. Oke, teman-teman. Kali ini kita masuk di Kulik Challenge. Oke, di Kulik Challenge kali ini kita Aman ada tahu challenge yang menguji pasangan. Nah, challenge-nya seperti ini. Nanti sudah saya siapkan 2 papan nih, udah dipegang masing-masing sama Bapak dan Ibu. Ya, lalu saya bakal melemparkan pertanyaan spontan. Nah, lalu Bapak dan Ibu tugasnya adalah menulis yang dikatakan, tapi ditulis Jawabannya? jawabannya, Oh. lalu ditunjukkan ke kamera. Paham, Bu? Pak? Iya, Pertanyaannya kan susah ya. Sudah siap, Pak, Bu? Jangan Iya. aneh-aneh ya. Oke ya, siap ya. Oke, yang pertama. Oke, di mana tempat Bapak dan Ibu pertama kali bertemu? Oke, ini kalau salah nih keingetan mantannya dulu nih. Sudah, Pak? Sudah? Bapak mikir, Pak jangan lihat-lihat Ibu, Pak. Jangan, Pak. Oke. Kok Bapak dikit banget tulisannya? Udah ya? Udah kesana ya? Bapak sudah? Enggak. Dah, Ibu sudah? sudah. Oke. 1, 2, 3 tunjukin kamera. Pesantren MH Cempaka. Apaan, Pak? Matakan. Batakan di mana, Bu? Ketemunya kan? Terima kasih. Oh, ini di pesantren. Jadi yang salah siapa nih, Bu? Tadi pertanyaannya Di kapan? mana tempat pertama kali bertemu? Oh, ini kita nyambung nih, Papi. Ini gimana nih? Ini apa nih maksudnya? Ini mengutarakan. Astagfirullahaladzim. Jadi pertama kali bertemu itu di mana, Bu? Di pesantren di Cempaka. Kebetulan saya kan ini Bapak guru juga. Nah, Kepala saya sekolah. juga Kepala sekolah. Wakil. saya kemarin menggantikan teman ngajar di situ. Nah, ketemulah sama Bapak ini. Oh, jadi sebenarnya di pesantren, Pak. Pesantren. Membetakan. Lupa Tapi nggak kelamaan. fokus nih, nggak fokus. Oke, pertanyaan yang kedua. Oke. Udah mulai nih ya. Udah mulai panas nih. kacau. Udah mulai panas. Baru pertanyaan pertama ya kan. Oke, siap, Pak, Bu. Nih. Ya. Bener-bener ya. Oh, ini sebenarnya gampang banget nih. Hmm. Tanggal berapa Bapak dan Ibu menikah? Menikah loh, Pak. Nggak mungkin salah loh ini, Pak. Ibu sudah tuh. Bapak sudah? Tanggal sampai tahunnya lah. Jadi terserah, Pak, tanggalnya. Tanggal berapa? Biasanya kalau ibu-ibu Nah, belum, Pak. Kalau istri biasanya paling ingat di tanggal pernikahan. Kalau suami saya aja kadang lupa ya. Tanggal pernikahan saya nih. Oke, sudah, Bu. Siap? Sudah. Oke. Kita tunjukin kamera 3, 2, 1 tanggal berapa, Pak? Bu. Ibu tanggal 3 Mei 98, Bapak tanggal 3. Bener ya, selamat. Bener. Berarti memang saling mengingatkan, Bu ya. Ya karena hari ini, Bu ya. Kecuali yang tadi ya yang kacau. Diingetin Facebook juga hari ini, Pak. Oke, pertanyaan yang ketiga selanjutnya. Siap ya. Apa makanan kesukaan Bapak? Jangan lihat-lihatan, Pak. Apa makanan kesukaan Bapak? Boleh 1, boleh 2, boleh berapapun. Silakan ditulis. Coba kapan lagi nih lihat sekretaris ketahanan pangan coba main games begini. Oh, banyak banget kayaknya. Ibu nih kayaknya tulis semua nih biar gak salah nih. Jadi aman. Oke, sudah? Sudah? Sekarang Bapak dulu ya, karena Bapak yang suka nih. Oke, Bapak dulu. Daun singkong. Sekarang Ibu. Jawab. Every day. Jawa tuh buah. Iya semuanya dia. Umbinya iya, daunnya iya, komplit semua. Iya. Mes ya. masih ada hubungannya lah. Bener Pak. Itu dia bener. Masih. Bener kok. Bener. Jawa dari situ. Jawa teman-temannya. Jadi guys, subscriber yang di luar Kalimantan, Jawa itu adalah singkong ya. Bahasa Kalimantan. Ini pertanyaan yang keempat. Oke, match ya. Dari 3 pertanyaan 2 udah match. Pertanyaan yang keempat.
apa yang pertama kali dikerjakan ibu waktu bangun? Ayo Pak. Ini kan karena kan tidur kan berdua kan. Nah, apa yang pertama kali ibu kerjakan pada saat buka mata atau pada saat bangun? Wah, yang punya diri aja mikir apa ya? Apa ya? Pokoknya kebiasaan lah Bu, kebiasaan ngapain gitu ibu bangun pagi itu ngapain biasanya? Bapak udah nih? Bapak sudah? Pak, Udah. Bu, sudah Bu? Oke, sekarang ibu duluan ya, karena ibu yang punya kebiasaan nih. Oke, ibu tunjukin Bu apa Bu? Cuci muka. Cuci muka. Bapak sekarang ke kamar mandi. Oh, bisa. Keren banget nih. Benar-benar 22 tahun ya kebersamaan mereka ya. Berarti ibu bapak sekali memperhatikan juga Bu waktu ibu bangun tuh kemana dulu. Oke, yang terakhir pertanyaan yang kelima. Ini jadi pamungkas nih pertanyaannya nih ya. Aduh, apa ya? Oke, siap Pak Bu. Ya. Siap. Sebutkan judul lagu kenangan bersama. Apa lagu favorit bersama nih? Lagu favorit yang ada kenangannya. Ayo Pak, jangan lihat-lihat ibu Pak. Ini judul lagu kenangan bersama. Apa kira-kira yang bisa mengingatkan atau pada saat pacaran dulu, pada saat apa gitu? Judulnya Pak ya. Kalau nggak tahu judulnya, tulis aja liriknya sepenggal. Bapak belum nulis apa-apa nih Bu. Ibu udah nulis aja kayaknya. Lagu favorit. Aduh Pak, ini Pak. Bapaknya masih mikir Bu. Itu satu. Jangan Bu, Bapak masih mikir nih. Lupa Ayo. Judul apa liriknya gitu Pak? Tulis aja Pak satu lagu mungkin kenangan bersama gitu kan. Waktu pacaran dulu, ke waktu apa gitu. Nah, dah. Sudah? Ayo. Sudah? Belum? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Tunjukin Pak. Ibu judulnya Kasmaran dari Iga Mawardi, Bapak kemesraan. Aduh, si papi. Kurang match ya. Bapak kenapa nulis kemesraan Pak? Nah. Alasannya kenapa Pak? Mana itu John maksudnya tadi? Maksudnya ini mungkin ya? Lupa. Mungkin judulnya Lagunya kan. gimana lagunya? Lagu Iga Mawardi itu apa? Nah, Gimana iya. Bu? Sedikit lagu saya ini kebetulan. Entah mengapa hatiku. Itu Pak yang dimaksud Pak? Iya. Oh, salah Itu tulis, ini. salah judul. Enggak apa-apa lah ya kita anggapnya. Dulu kan ceritanya ngirim kaset-kasetan tuh karena Ke bapak jauh. radio? Waktu pacaran itu kan, enggak, bapak kan domisilinya di Palingga waktu udah tugas, saya masih kuliah. Nah jadi lewat lagu inilah. Adalah Oh, jadi judul kasetnya dikirim? kemesraan ini Pak. Bukan, judulnya bukan itu. Liriknya Judulnya adalah? kemesraan. Judulnya kasmaran. Tapi liriknya ada kemesraan. Nggak ada. Kemesraan. Oh, lah. Itu kemesraan, Bapak, itu judulnya kemesraan. Kacau ini papi ini. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video ini. Hmm. Ya cukup match lah ya. Dari 5 pertanyaan ya kita ambil 4 lah ya yang match ya. Oke, jadi cukup match. Memang 22 tahun itu bukan waktu yang singkat lah ya. 22 tahun cukup menggambarkan bagaimana kemesraan mereka berdua. Bapak sekali lagi saya terima kasih banyak. Ya. Udah diperbolehkan Masih. main ke rumahnya. Ibu juga terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun perkawinan yang Amin. ke-22. Pak, ada Ya. sedikit saran Pak buat teman-teman yang sudah menikah, gimana caranya supaya langgeng Pak, kayak Bapak dan Ibu. Saya Ibu, Boleh Bapak dulu baru Ibu. Ibu dulu. Oke, silakan. Silakan. Kalau saya cuma satu aja, jaga kepercayaan. Percaya. Oke. Kalau Bapak? Supaya lenggang perkawinan, kalau ada satu yang agak panas, yang satunya dingin. Oh, satu jadi api, satu harus jadi air. Pak. Iya, jangan sama-sama. Jangan sampai terbawa Pak ya. Iya, kita kan sebagai umat Islam ya, saling mengingatkan perintah Allah, sholat, Benar-benar. ya kan. Nah, sama-sama diajak, itu aja. Oke, terima kasih Pak sarannya sekali lagi. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ya. Supaya biar mendukung channel saya. Satu lagi nanti yang bakal saya kulik. Nantikan kulik tampan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Mantap. wabarakatuh. Iya, dadah. Do you want to know?